Nah, sekarang kita coba bahas tentang simpangan rata-rata. Sebelum kita masuk ke contoh simpangan rata-rata, kita perhatikan dulu definisinya. Untuk menutup kekurangan nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai yang lain. Saya garis bawahi, nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrim distribusi data. Jadi di sini tadi definisinya menutup kekurangan dari nilai range. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang range. Range itu hanya melihat selisih nilai ekstrim atas dan ekstrim bawah. Ekstrim atas dikurang ekstrim bawah. Nah, untuk menutupi kekurangan dari range ini, maka kita bisa mencari dengan solusi SR, simpangan rata-rata. Karena di simpangan rata-rata ini kita akan membandingkan selisih di setiap datum yang ada di dalam kelompok data tersebut dengan perbandingan selisih datum dan rata-rata. Di simpangan rata-rata itu terbagi dua cara. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang jenis data, ada tunggal dan kelompok. Kalian sudah pasti ingat. Nah, sekarang kita mau bahas simpangan rata-rata data tunggalnya dulu. Nah, bagaimana cara mencari simpangan rata-rata data tunggal? Artinya data yang tidak memiliki frekuensi. Kita menggunakan rumus simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata rumusnya itu 1/n dikali sigma i sama dengan 1 sampai n mutlak xi dikurang min. Ini adalah rumus simpangan rata-rata data tunggal. Nah, sekarang kita lihat dari rumus simpangan rata-rata data tunggal ini ada beberapa unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama n itu adalah banyaknya data, banyaknya datum, kemudian xi itu adalah nilai datum ke i, kemudian ini adalah rata-rata. Jadi untuk mengerjakan simpangan rata-rata yang harus pertama kalian cari itu adalah nilai rata-rata dari data tunggal ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata? Kita pakai rumus min yang sebelumnya. Rumus min sebelumnya kan min, kemudian sigma xi per n. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah 9 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 7. Hasilnya 7 tambah 5 sama dengan 12, 17 ditambah 7 sama dengan 24, ditambah 9 sama dengan 33, ditambah 9 sama dengan 42. Oke, 42 per 7. Maka rata-ratanya adalah 6. Nah, disinilah kenapa kita perlu mempelajari yang namanya ukuran penyebaran data, karena
Coba perhatikan nilai rata-rata yang kita peroleh. Nilai rata-rata yang kita peroleh dari data ini adalah 6. 6 ini tidak dapat disamakan dengan variasi data yang ada di dalam sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Makanya kita perlu melakukan yang namanya dispersi data, agar variasi-variasi data yang ada di dalam kumpulan-kumpulan data ini bisa terlihat lebih jelas dan lebih akurat. Seperti itu. Itulah tadi fungsinya kita melakukan materi atau mempelajari materi penyebaran data. Oke, nah sekarang min sudah kita peroleh sama dengan 6. Kemudian n-nya juga kita sudah ketahui, n-nya adalah 7. Jadi langkah yang harus kita tempuh sekarang adalah memasukkan semua datum ini ke dalam rumus simpangan rata-rata. Oke, sekarang kita coba hitung. Kita sudah peroleh rata-ratanya, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Misalnya begini, SR sama dengan, langsung saja nilai mutlak 3 dikurang 6 ditambah mutlak 4 dikurang 6 ditambah mutlak 5 dikurang 6 ditambah mutlak 5 dikurang 6 ditambah 7 mutlak 7 dikurang 6 tambah mutlak 9 dikurang 6 ditambah mutlak 9 dikurang 6. Lalu dibagi 7, banyaknya data. Oke, sekarang silahkan dihitung nilai mutlak. Mutlak di dalam matematika itu ketika dia menggunakan simbol mutlak, bilangan negatif apapun akan dihitung atau dijadikan sebagai bilangan positif. Jadi misalnya mutlak minus 3, itu jadinya adalah positif 3. Misalnya mutlak 3, itu hasilnya 3. Jadi ketika kita operasikan nilai-nilai mutlak yang ada di dalam simbol mutlak ini akan berubah menjadi bilangan positif. Nah, sekarang 3 dikurang 6 hasilnya minus 3, berarti 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 tambah 3 per 7. 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14. Berarti 14 per 7. Sehingga kita memperoleh simpangan rata-ratanya adalah 2. Jadi seperti itu. Ini bisa kita lakukan dengan cara-cara yang lebih singkat. Misalnya yang sama ini kita tinggal kali 2 saja. Di sini tidak perlu menuliskan terlalu banyak mutlak. Jadi di sini bisa kita tulis misalnya begini. Ini kali 2. Yang ini juga bisa dikali 2. Intinya hasilnya akan tetap sama nanti ketika kita lakukan operasi penjumlahan lalu kita bagi. Nah, totalnya kita bagi 7, nanti kita peroleh hasilnya 2. Berarti nilai simpangan rata-rata dari data yang kita ambil contoh tadi adalah 2. Oke, kalau simpangan rata-rata data tunggal sudah jelas, saya lanjut ke bagaimana kalau misalnya dia simpangan rata-ratanya bentuknya kelompok. Oke, sekarang kita coba lihat. Di sini ada data tabel kelas interval dengan frekuensi. Tidak jauh beda caranya dengan
simpangan rata-rata data tunggal tadi. Nah, untuk mengerjakan data yang bentuknya tabel kelompok lebih memudahkan ketika kita harus mengerjakan juga dengan menggunakan tabel. Tetapi sebelum mengerjakan menggunakan tabel, saya jelaskan dulu rumus yang kita gunakan. Jadi rumus yang kita gunakan tadi kurang lebih sama dengan rumus simpangan rata-rata data tunggal. Kalau data kelompok, dia pasti mengandung yang namanya frekuensi. Berarti rumus yang kita gunakan kurang lebih sama dengan data tunggal tadi, cuma simpangan rata-rata ini kan dia mengandung frekuensi, berarti rumusnya kita tambah frekuensi. Modelnya seperti ini, SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI dikali mutlak XI dikurang rata-rata dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI. Nah, yang membedakan tadi di sini cuma frekuensinya saja. Tadi dibagi N, sama saja ini tetap dibagi N, tapi N-nya dalam bentuk total frekuensi. Di sini tadi diminta total frekuensi. Jadi, total dari FI-nya. Ini kita misalkan ini FI. Jadi, seperti itu. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, kemudian XI di sini yang ada di data tunggal bukan lagi sebagai datum KI di dalam data tersebut. Karena ini sudah bentuknya data kelompok, maka XI yang dimaksud di sini harus kita cari terlebih dahulu. Makanya saya bilang tadi, kita misalkan ini adalah FI, frekuensinya kita misalkan frekuensinya adalah FI. Kita harus mencari nilai XI. Apa itu XI? XI itu sama dengan nilai tengah. Sebelumnya saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa tambah tabel satu kolom. Kita misalkan di sini tabel XI. Jadi kita harus cari nilai dari XI tersebut. Bagaimana cara mencari nilai XI? Ya, kita dalam satu kelompok kelas data itu kan ada namanya tepi bawah dan tepi atas. Langsung saja jumlahkan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Jadi misalnya di sini, ini tepi bawahnya 1, tepi atasnya 3, 1 ditambah 3 4, 4 dibagi 2 2. Berarti XI-nya di sini adalah 2. Selanjutnya di sini 4 tambah 6 10 dibagi 2, berarti XI-nya adalah 5. Kemudian 7 ditambah 9 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 22. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Kemudian 28 dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2 14 ya. Oke. Jadi kita sudah peroleh nilai titik tengahnya 2, 5, 8, 11 dan 14. Nah, oke, bagaimana kalau misalnya kita sudah temukan nilai XI-nya? Nah, sekarang kita lihat unsur yang ada di dalam rumus ini. Nilai FI ini sudah kita temukan sesuai dengan di soal tadi, frekuensinya sudah ada. Kemudian sigma FI sendiri itu ini kita jumlahkan saja, totalnya ini ada 20, berarti sigma FI di sini sama dengan 20. Kemudian kita harus mencari ini, kita harus mencari rata-rata. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata dari data berkelompok? Seperti rumus yang sebelumnya kita sudah bahas juga, rumusnya itu sigma rata-rata adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N
kali FI. Nah, sekarang kita lihat FI dikali XI. Ini kan kita sudah peroleh nilai FI, kita sudah peroleh nilai XI. Berarti kita harus mencari nilai FI dikali XI-nya. Nilai FI dikali XI di sini maksudnya frekuensi kita kalikan dengan nilai tengah yang sudah kita peroleh tadi. Jadi misalnya untuk kelas pertama 4 frekuensinya, kemudian nilai tengahnya 2, berarti FI dikali XI-nya adalah 8. Selanjutnya 25, kemudian selanjutnya 6 dikali 8, 48, kemudian 3 dikali 11, 33, kemudian 2 dikali 14 sama dengan 28. Oke, nah sedangkan di rumus di sini dikatakan sigma FI dikali XI, maka maksudnya itu adalah jumlahnya semua ini. 8 ditambah 25 ditambah 45 ditambah 33 ditambah 28, 142. Oke, berarti nilai yang ada di rumus pembilang ini kita sudah peroleh sama dengan 142 dibagi total dari total frekuensi 20. Berarti 142 dibagi 20 kita peroleh minnya sama dengan 7,1 sekian. Oke, selanjutnya yang harus kita cari setelah mendapatkan nilai rata-rata itu adalah yang ada di dalam mutlak ini. Jadi XI sudah kita dapat, FI dikali XI sudah kita dapat untuk mencari rata-ratanya. Sekarang kita cari yang ada di dalam mutlak ini, di dalam kurung mutlak tersebut. Jadi saya coba hapus dulu ini rata-rata yang kita kerjakan. Kemudian di sini saya tambah lagi satu tabel. Satu kolom untuk menghitung mutlak XI dikurang rata-rata. Oke, sekarang XI dikurang rata-rata. Kita lihat XI-nya di sini 2, rata-ratanya 7,1, berarti 2 dikurang 7,1. Langsung saja jawabannya berapa? 2 dikurang 7,1 berarti sama dengan 5,1. Kemudian 5 dikurang 7,1 berarti 2,1. Kemudian 8 dikurang 7,1 itu sama dengan 0,9. Kemudian 11 dikurang 7,1 sama dengan 3,9. Kemudian 14 dikurang 7,1 sama dengan 6,9. Oke, kemudian selanjutnya ketika kita sudah peroleh nilai yang mutlak ini, oke, nilai apa yang harus kita cari setelah mendapatkan nilai mutlaknya? Kita harus mencari FI dikali mutlak XI dikurang rata-rata. Jadi mutlak yang kita temukan tadi kita kalikan lagi ke masing-masing frekuensi. Seperti ini. Ini kan frekuensi dikali mutlak ini. Nah, sekarang setelah kita memperoleh nilai mutlak, kita kalikan frekuensi dengan nilai mutlak tersebut. Jadi di sini hasilnya 4 dikali 5 sesuai dengan rumus ini, FI dikali mutlak. 4 dikali 5,1 sama dengan 20,4. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10,5. Kemudian 6 dikali 0,9, 5,4. 3 dikali 3, 9 itu sama 11,7. Kemudian 2 dikali 6,9 sama 13,8. Oke, setelah kita peroleh ini semua, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah saya hapus dulu.
biar lebih rapi sedikit. Langkah selanjutnya adalah sigma berapa total dari semua ini, totalnya. Ketika kita sudah peroleh total dari sini, kita juga sudah memperoleh total dari FI, langsung dibagi. Jadi totalkan semua ini, kita peroleh 61,8. Nah, kita peroleh 61,8 sigma FI dikali XI, sigma FI dikali mutlak XI, berarti di sini ini sama dengan 61,8 dibagi sigma FI adalah ini sama dengan 20. 61,8 ini kan 23, berarti di sini 3, sekitar 3,20, 3,09. Oke, berarti kita peroleh simpangan rata-rata dari data kelompok ini adalah 3,09. Oke, sampai di sini mengerti, Bos? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan di classwork akun Google Class Anda masing-masing. Nanti kita diskusikan di situ. Oke, cukup sekian penjelasan saya dulu untuk simpangan rata-rata. Nanti kita lanjut di materi berikutnya.